Selamat siang. Saya baru menguji running test 2 unit oksihidrogen generator untuk inhalasi ini yang menggunakan plat SS316L28 merek Tsengsan. Tsengsan, saya nggak tahu spelling saya benar nggak ya. Oke, ini sudah nyala 24 jam dari kemarin siang. Dalam 24 jam ini airnya turun cukup banyak ya. Kita bisa lihat yang pertama ini tadinya nih taruh di dalam box ya, makanya agak panas. Ini 50 derajat Celcius dan ini 55 derajat Celcius. Baru saya keluarkan karena lebih enak lihatnya kalau saya keluarkan dari box ini. Oke, kita dari yang pertama dulu. Kita pengen tahu airnya habis berapa. Ya, jadi ini gasnya seperti ini. Kita bisa lihat dulu ya gasnya. Ini gasnya begitu besar sampai dia hanya kerendam separuh karena tekanannya besar. Yang sini masih kerendam. Jadi kadang saya pakai trik ini, saya miringkan supaya ini agak ke atas sehingga ini lebih terendam bagian sini. Ini saya potong dikit, berarti nanti saya potong dikit, saya tekuk ini. Oke, sekarang saya mau cek dulu voltasenya berapa. Oke, ini voltase di DC 12,66. Di sininya ini yang pertama ini udah 170 watt. Besar sekali, 170 watt ya. 170 watt berarti 0,7 liter per menit kira-kira. Atau mungkin lebih ya, kan 1 liter per menitnya 20 watt. Kira-kira 20 watt kali 100, ini 170 berarti 0,7-0,8 ya kira-kira liter per menit. Udah kencang sekali itu, kita bisa lihat hasil gasnya kencang sekali sehingga airnya habis segini nih dalam 24 jam. Oke, kita pengen tahu airnya habis berapa ini. Ini suhu ruangan saat ini di 31, suhu alat ini sudah 57 ya, karena tadi ditaruh di dalam kotak plastik, box plastik. Oke, kita keluarkan dulu sebentar. Ya, kita isi air dulu bentar ya. Jadi saya udah nolin ini, bentar saya isi air dulu. Saya mau tahu isinya, saya perlu isi berapa. Jadi caranya ini saya isi air dulu. Ini saya isi air dulu. Ya, kita lihat, kita isi air dulu, kita nolkan dulu ter. Ya, 0. Nanti kita lihat selisihnya berapa. Oke, saya pasang dulu ke sini. Ini tanpa dimatikan ya. Tuh, udah banyak sekali kontaminasinya karena kencang. Oke. Ini saya harus buka dulu kerannya. Buka dulu. Oke, ini saya isi. Saya angkat ke atas ini buat ngisi. Oke, udah penuh. Nah, saya copot dari sini. Ini saya copot. Saya masukkan gini. Lalu saya timbang lagi. Jadi tadi selisihnya berapa?
Wih, banyak, 423 gram airnya. Selisihnya tadi kan udah dinolkan ya, 423 gram. Dalam waktu kira-kira 24 jam. Oke, kita tutup. Ini alat yang pertama tadi ya. Sekarang kita ke alat kedua. Kita ukur dulu voltasenya berapa. Ini sama pakai SS 316L. Pakai platnya SS 316L. Merek Chengsan 316L28 ya, ini. Merek Chengsan. Voltasenya ini tapi setnya di 12,65. Bentar, isi tutup dulu, lupa ditutup. Bentar. 12,65. Suhu saat ini suhu cairan 54. Suhu ruangan kita cek dulu 31 derajat suhu ruangan ya. Oke, sekarang kita isi air dulu di sini kayak tadi. Kita mau tahu airnya terpakai berapa. Oke, ini kita nolkan dulu. 0 ya, udah. Sekarang saya coba isi, buka dulu ininya. Tuh udah banyak kabutnya. Tuh sampai kelihatan sekali kabut kontaminasinya. Tapi kontaminasi di sini, kita bisa lihat ini kan ada kontaminasi. Setelah disaring nggak ada kontaminasi ya. Jadi ini alat penyaringannya bekerja dengan baik, nggak ada kontaminasi. Oke, nanti kita lihat. Sekarang kita isi dulu. Kita isi dulu sampai penuh. Ini belum mau turun. Saya buka dulu kerannya. Lupa dibuka kerannya. Oke, ini saya tutup, saya cabut, udah ditutup ya kerannya, udah ditutup, saya cabut, ini saya sumpel dulu. Oke, sekarang kita timbang, airnya berkurang berapa? Selisihnya 541 gram air. 541 mil air berarti ya, dalam 24 jam. Tadi voltasenya 12,65, 54 derajat Celcius dan 157 watt. Yang tadi setelah ditambah air jadi 121. Ini setelah ditambah air juga harusnya akan turun pelan-pelan nanti. Tadi sampai 170 kan ya. Jadi ketika airnya berkurang, maka konsentrasi KOH naik, otomatis kepekatannya naik, daya hantar listriknya naik. Dan kalau airnya lebih penuh, tekanannya kan lebih tinggi, jadi ini lebih tenggelam. Kita lihat lebih tenggelam di sini. Ini agak saya tekuk dikit, ini lebih tenggelam karena saya lebih tekuk dikit. Yang ini kayaknya perlu saya pendekin yang atas ini supaya lebih nekuk. Nah, kita mau lihat tadi kalau sebelum disaring seperti ini ya, ada kabut asap kontaminasi. Ini saya tutup dulu. Ya, kan tuh udah keluar ya. Sekarang kita buka di sini. Setelah disaring bagaimana? Nggak ada. Bersih. Ya. Tutup. Terus sekarang turun ke 100
23, 122. Tadi malah yang agak habis sampai 170 ya. Pertama 170-an. Sekarang 125. Turun 50 watt. Karena apa? Karena kadar KOH-nya sekarang menurun ke kondisi seharusnya. Jadi alat ini kalau dibiarkan sampai habis, apa yang terjadi? Kalau dibiarkan sampai habis, airnya turun, kadar KOH naik. Di sini juga turun, level airnya mungkin sampai segini. Di sini akan ada garis hangus. Tapi ya alatnya nggak rusak sih, cuma jelek aja ada garis hangus. Itu aja, alat ini akan saya uji lagi, saya masih jalankan. 24 jam lagi sebelum saya kirim ke Joanna, dan ini buat Joel. Ya, ntar ini belum ditutup. Sorry. Oh, tetap ada angus juga. Pakai 316L Sengsan 316L28 Sengsang, masih ada hangus juga ya. Bagian bawahnya ini dekat lubang itu ada angus-angus. Itu ada angus-angus di dekat lubangnya, sama ya berarti. Kalau yang saya punya kan udah lama, udah angusnya udah banyak. Tuh udah angusnya udah parah. Warnanya udah berubah, ini belum berubah. Ini kita belum tahu kualitas platnya bagaimana. Tapi kalau yang saya punya 316L yang saya udah pakai dari bulan Desember ini, saya cukup puas sih. Meskipun warna platnya jelek, lebih rapi warna plat SS304. Tapi hasil gasnya saya cukup puas, saya masih pakai rutin kok. Saya malah pakai yang SS316. Padahal lebih murah ya SS304 yang lebih kelihatan lebih bersih. Tapi hasil gas lebih banyak untuk kadar KOH yang sama itu lebih banyak di SS316 yang punya saya ini. Yang ini kan masih baru ya. Kadang-kadang barang gini udah dipakai agak lama baru dia lebih bisa menghantarkan listrik, karena mungkin dikasih, mungkin ya saya bisa benar bisa salah, dikasih semacam lapisan di permukaannya, jadi nanti udah dipakai lama, udah burning lama, dia baru lebih mudah menghantar listrik, kadang-kadang begitu. Tapi itu belum pasti ya, karena itu asumsi. Ini hasil gasnya seperti itu. Hasil gasnya lumayan banyak ya, tekanannya lumayan tinggi sampai dia terdorong seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau air ini levelnya kurang tinggi, kayak saya dulu bikin di kotak itu kan airnya sejajar dengan dry cell-nya. Problemnya ini bisa tenggelam, bisa gasnya, tekanan gasnya begitu tinggi sampai airnya begitu rendah, jadi ampernya kecil. Ternyata gara-gara tekanan. Ya, alat ini mendingan lah, ininya tinggi. Nanti ini saya potong dikit, saya pendekin mungkin setengah senti supaya dia lebih miring, posisi yang di lubang di atasnya lebih ngangkat gitu. Jadi seperti ini agak miring dikit kan, kita bisa lihat tuh agak miring. Makin miring dia makin bisa tenggelam sepenuhnya, jadi lebih efisien. Itu hasil gasnya seperti itu. Oke, sekian, terima kasih.